Ibu berani mati kalau ibu belum mau pindah. Tak apa dia mau gusur. Tak apa dia, ibu takut. Dia aja pindah ibu tak layak. Tempat yang baru ini sudah jelas kesulitan, Pak. Karena sungai itu dibikin nggak ada barang apa-apa di situ. Hanya rumah dengan tempat tinggal aja. Kalau tak ada surat izin di kampung Emas ini, mau gusur, saya masih tetap di sini. Tinggi rindang pokok ketapang, jatuh gugur daunan mati. Adat orang hidup menumpang dijemput, datang dia lalu pergi. Apa maknanya itu, Bang? Bagaimana dulu kita kan kalau kita punya kekuasaan atau jabatan, tidak mungkinlah kita sampai diusir ke sini kan. Tentu kita bisa melawan dengan kekuasaan yang kita punya. Tetapi dikarenakan kami orang miskin, kami orang tidak berpunya, kami terpaksa harus menuruti kehendak pemerintah. Tapi tak enaklah di jauh di darat. Yang biasa di laut. Udah kayak orang mati dibangun lagi yuk. Nah, itulah maksud ibu. Udah enak-enak di tempat di sini dipindah lagi. Kalau pindah enak nggak apa ini pindah nggak enak. Nah itu. Kalau mau bapak saya tuh berdayung Malaysia, Pak. Nah, masih penjajah dulu. Banyak kenang-kenangan di sini, jadi agak berat mau pindah. Tak sama kita di lokasi di Nginang itu kan. Nah, masih teringat gitu. Nah, tempat asli gitu. Kalau memang kampung ini masih ada orang bantu dari pemerintah, tolonglah. Tinggal di atas air sama di darat mungkin agak berbeda, Pak, gitu. Iya, berbeda itu kita kena tidak nampak. Melihat air asin, baru turun di laut baru kita lihat tengok air asin. Kalau pindah Pak, masyarakat dulu yang layak lah. Kayak macam ibu di sini, di mana kan bebas ibu. Keluar masuk bebas, kemana-mana bebas. Tidak kayak orang macam di penjara lah. Ah gitu. Kan kayak di penjara kalau di sungai gitu kan. Mau keluar susah. Mau nengok tempat laut susah. Lihat sungai aja bakau aja. Kan rumit kan kalau kita lihat kan. Orang ibu kan tak biasa gitu. Mungkin dia kalau udah biasa di darat kan bertahun-tahun. Sedangkan ibu biasa dari ibu kecil sampai ibu dewasa sampai ibu tua sekarang. Nelayan kan. Jadi kan tak biasa gitu. Awal daripada perpindahan relokasi ini adalah keinginan daripada pemerintah ataupun perusahaan untuk memodernisasi, ya, untuk memberikan kehidupan yang lebih layak pada masyarakat suku laut. Tapi kenyataannya bahwa standar daripada kelayakan itu sendiri memiliki dimensi yang berbeda. Nah, sebagai suku laut, maka kelayakannya tentu berbeda dengan orang yang biasa di darat. Nah, ini ternyata bukan hanya mempengaruhi tentang pola hidup mereka, tapi juga mempengaruhi psikologi mereka. Kita menyaksikan banyak sekali masyarakat yang mungkin mengeluhkan adanya pembangunan ini justru berimplikasi serius terhadap kerugian dari aspek material, dari segi ekonomi, penghasilan warga, di mana mayoritas warga juga berprofesi sebagai nelayan, di mana pembangunan ini yang seharusnya pembangunan kan tidak boleh melahirkan dampak yang justru menghancurkan suatu kebudayaan atau bahkan individu. Kita berharap pembangunan ini justru memberikan cita-cita keadilan sosial bagi masyarakat. Tapi kemudian kalau misalnya pembangunan sendiri sudah menyentuh dari aspek kerugian masyarakat, dari aspek lingkungan maupun dari ekonomi atau sosial budaya, justru kita mempertanyakan kembali sejatinya tujuan dari pembangunan itu seperti apa. Apa yang diharapkan dari adanya pembangunan kalau misalnya masyarakat atau budaya kemudian dihancurkan perlahan. Mestinya pemerintah melakukan pelindungan keberadaan mereka dan lokasi ini, tapi kenyataannya bahwa pemerintah kalah ya dengan investasi dengan perusahaan, sehingga mereka yang sudah ditetapkan di sini sebagai kampung tua maka mereka harus pindah. Ini menjadi pesan pada pemerintah bahwa pembangunan tanpa kajian lingkungan hidup strategis yang menyeluruh maka itu menimbulkan ketimpangan-ketimpangan, itu menimbulkan luka-luka dan hilangnya sebuah catatan panjang terhadap suku laut di Kota Batam. Dia bilang rumah ini dia tak berani bongkar. Ini dari pemerintah, kata dari perusahaan. Tapi dia berani juga minta ibu ke sana. Sedangkan minta tempat ibu aja tak layak. Ibu harap pemerintah kan peduli, soalnya kan. Tapi ini pemerintah
Cuma dia masyarakat tak menyelidiki lah gitu. Tak memantau masyarakat macam mana kan gitu kan. Katanya dulu janji gratis. Maka teman-teman langsung pindah. Apa yang gratis? Itu air lampu. Dijanji orang PT. Sekarang bayar semuanya. Dari pihak perusahaan memindahkan masyarakat suku laut ke daerah Ngenang itu sesuai nggak rencana dari Kementerian SDM? Kajiannya seperti apa? Masalahnya itu di aturannya itu 250 kV itu ada jarak-jarak tertentu yang nggak boleh ada aktivitas masyarakat. Kalau katanya itu radiasi itu ya seperti apa itu saya nggak tahu ya karena kita nggak di bidang itu. Katanya 6 tahun ke depan ya Bang. Kita lihatlah dampaknya seperti apa ke depannya. Kerja di PT, gaji berapa aja? 45 juta itu saya tak pandang kan nelayan. Itu. Jadi pendapatan lain sebenarnya lebih besar kalau Lebih besar, Pak. Sudah biasa nelayan laut, tak bisa kerja di PT. 1 ekor, 2 ekor ikan pun melaut itulah kami. Sudah biasa Pak ya Pak. Beda sama kerja darat sama di laut. Walaupun 1 ekor ikan tapi kita tidak ada di marah-marah orang. Cuma kita marah sendiri aja. jika mereka dipindahkan ke darat, apakah mereka juga bersedia untuk kerja di darat atau untuk masuk ke dalam salah satu karyawan perusahaan. Tapi kenyataannya bahwa mereka membandingkan bahwa ketika mereka ditawari mungkin kerja di darat 5 juta, 4 juta, 6 juta pun mereka masih berpikir ulang ya. Karena ketika lautnya potensial atau baik kondisi lingkungannya, maka mereka bisa mendapatkan lebih daripada itu. Dan penting buat mereka adalah bahwa bagaimana kemerdekaan mereka dalam hidup, kemerdekaan mereka dalam kerja ya, karena memang di mana mereka biasanya hidup di alam, kemudian mereka harus masuk ke dalam sistem manusia yang di mana mereka tidak dibekali dengan bagaimana selesaikan konflik-konflik, maka hal ini juga mempengaruhi kehidupan mereka. Dan kami juga mengumpulkan informasi-informasi dari masyarakat ya, bahwa kerusakan lingkungan di sini akibat dari reklamasi, penutupan alur sungai, dari mangrove itu sangat mempengaruhi kehidupan nelayan. Dan sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi adanya ganti rugi potensi pendapatan daripada nelayan yang lautnya dirusak. Nah, penggantian paling kami temukan itu tidak semuanya, belum semuanya juga ya, ini pada pemilik kelong-kelong ya, tapi itu juga belum semuanya. Tapi kita mesti cermati bahwa ada kerugian nelayan pendapatan yang belum dihitung atau belum divaluasi oleh perusahaan, dan mereka menuntut adanya keadilan tersebut.